Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam pada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar. Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Mendadak, SBY dukung Presiden Jokowi. Apakah ini taktik Partai Demokrat? Dalam beberapa pekan terakhir ini, Partai Demokrat terlilit masalah dualisme kepemimpinan antara kubu AHY dengan kubu hasil KLB di Deli Serdang yang dipimpin Muldoko. Belakangan publik dikagetkan pernyataan SBY mendadak dukung Presiden Joko Widodo. Mengutip berita yang dilansir infojakarta.politik.as, mantan presiden 2 periode itu tiba-tiba mengeluarkan sikap dan pernyataan yang sama dengan Jokowi. SBY mengungkit nama Jokowi bukan berkaitan dengan isu Partai Demokrat. Beberapa hari ini, kekisruhan yang terjadi di Myanmar membuat SBY ikut mengomentari polemik yang terjadi di negara tersebut. Lewat akun Twitter pribadinya, SBY menyatakan dukungannya terhadap usulan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Sebagai mantan presiden, saya dukung usulan Presiden Jokowi agar dilaksanakan ASEAN High Level Meeting untuk isu Myanmar, cuit SBY. Respon Jokowi terhadap kondisi di Myanmar dinilai SBY sangat baik. Cuitan SBY sesuai tradisi Indonesia sebagai peacemaker dan peacekeeper di dunia. Sehingga inisiatif presiden itu tepat. Setelah HLM, tentu dilanjutkan dengan ASEAN Summit agar lebih powerful. Sebelumnya, Jokowi angkat bicara menanggapi kekisruhan di Myanmar. Ia pun menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada para korban serta keluarganya. Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar, ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor. Saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar. Mengingat telah banyak korban berjatuhan di Myanmar yang disebabkan kekisruhan tersebut, Jokowi mendesak siapa saja yang menggunakan kekerasan di Myanmar agar segera dihentikan. Jokowi mendesak hal tersebut karena bagaimanapun kondisinya, keselamatan dan kesejahteraan rakyatlah yang patut disoroti, serta menjadi hal yang harus diprioritaskan. Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, lanjut Jokowi. Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jokowi menilai kekisruhan tersebut telah berpengaruh pada demokrasi, perdamaian, serta stabilitas di Myanmar. Mewakili suara dari negara Indonesia, Jokowi juga mendesak agar segera dilakukan dialog dan rekonsiliasi guna memulihkan demokrasi, perdamaian, serta stabilitas di Myanmar. Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian, dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar, tegas Jokowi. Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian, dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar. Selain itu, Jokowi pun akan berupaya untuk menyudahi kekisruhan tersebut dengan cara melakukan pembicaraan dengan ketua ASEAN. Dalam pertemuan yang akan dilakukan Jokowi dengan ASEAN, Jokowi menginginkan terdapat pembahasan di dalamnya mengenai krisis di Myanmar tersebut. Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar, ujar Jokowi. Saya akan segera
melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar. Muncul pertanyaan, apakah ini taktik Partai Demokrat kubu AHY dan SBY agar mendapat perhatian Presiden Jokowi? Kecurigaan tersebut mengingatkan kisruh antara Golkar dan P3 yang juga terjadi dualisme kepemimpinan. Kala itu Golkar kubu Abu Rizal Bakri dan Golkar kubu Agung Laksono masing-masing menggelar musyawarah nasional yang akhirnya sampai ke pengadilan. Demikian pula dengan P3 kubu Romahur Muzi dan P3 kubu Jan Faridz menggelar muktamar yang berbeda. Singkat cerita, Golkar kubu Abu Rizal Bakri dan Golkar kubu Agung Laksono merintis rekonsiliasi. Akhirnya, kedua kubu sepakat melaksanakan Munaslup di Nusa Dua Bali yang mengantarkan Setia Novanto terpilih jadi Ketua Umum Golkar. Namun untuk P3 Jan Faridz sampai saat ini belum juga rujuk dengan kubu P3 Romahur Muzi. Belakangan Jan Faridz mundur diri yang kemudian diganti oleh Humphrey Djemat sebagai ketua umumnya. Kepengurusan P3 Humphrey Djemat hingga kini tak disahkan oleh Kemenkumham. Politik kadang menjengkelkan, sebab politik itu jahat dan kejam, menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan. Seharusnya kekuatan politik sebagai alat perjuangan dan sarana dakwah menyampaikan kebenaran. Jika menjadi politisi, tetaplah menjadi pribadi berlian. Ia akan tetap bersinar walaupun bercampur di antara kotoran. Pantulan cahaya ikut menerangi ketika menentang politisi busuk yang menyengsarakan rakyat. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.